Menurut kamu tuh pengertian hadis itu apa ya? Jadi hadis itu di sini pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Segala sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu biasanya disampaikan di hadis. Oh, biasanya tuh di dalam hadis itu ada penerimaan sama penyampaian hadis kan. Nah itu menurut kamu syarat-syarat keduanya itu apa aja ya? Jadi syarat-syaratnya itu yang pertama adalah muslim. Jadi kalau yang non muslim biasanya hadisnya tidak diterima. Itu yang kedua balik atau dewasa. Untuk yang ketiga yaitu akil atau berakal. Jadi yang syarat berakal itu sangat penting dalam penyampaian hadis karena hanya orang berakallah yang mampu membawa amanah hadis dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu adil. Adil di sini suatu pribadi takwa, menghindari perbuatan dosa dan menjaga kehormatan dirinya sendiri. Yang kelima yaitu dabit atau kuat daya ingatnya. Kemampuan seseorang dalam memahami dan mengingat apa yang ia dengar. Jadi seorang perawi itu mampu mengingat atau hafal. Ada nggak sih sebenarnya metode dari penerimaan sama penyampaian hadis? Kalau misalkan ada, tolong dijelaskan yang singkat ya. Oke, jadi di sini itu ada beberapa metode penerimaan ataupun penyampaian hadis. Yang pertama yaitu al-sima. Al-sima itu suatu cara penerimaan hadis dengan cara mendengarkan sendiri dari perkataan gurunya dengan cara didiktekan baik dari hafalannya maupun tulisannya. Untuk yang kedua yaitu al-qiraah ala asy-syaikh, yaitu si pembaca menyuguhkan hadisnya ke hadapan gurunya dalam periwayatan. Bisa dia sendiri yang membacakan hadisnya pada seseorang guru atau orang lain membacakan dan kita mendengarkan dengan baik. Untuk yang ketiga yaitu al-ijazah. Al-ijazah itu memberikan izin dari seseorang kepada orang lain. Jadi misal ada perawi atau penyampai itu tadi hadis, itu nanti ada seseorang lagi yang mau menyampaikan hadis tersebut, jadi harus minta izin sama perawi sebelumnya. Untuk yang keempat yaitu al-munawalah. Al-munawalah yakni seorang guru memberikan hadis atau beberapa hadis ataupun sebuah kitab kepada muridnya untuk diriwayatkan. Yang selanjutnya yaitu al-muqatabah. Al-muqatabah sendiri seorang guru menuliskan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menuliskan sebagian hadisnya guna diberikan kepada murid yang ada di hadapannya atau yang tidak hadir dengan jalan dikirimi surat melalui orang yang dipercaya untuk menyampaikan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu al-i'lam. Seorang guru yang memberitahukan kepada muridnya bahwa kitab atau hadis ini adalah riwayat darinya atau dari yang dia dengar tanpa disertai dengan pemberian ijazah untuk menyampaikannya. Yang ketujuh yaitu al-wasiyah. Al-wasiyah di sini yaitu seorang guru ketika akan meninggal atau bepergian meninggalkan pesan kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis atau kitabnya setelah sang guru meninggal atau bepergian. Yang terakhir yaitu al-wiyadah. Al-wiyadah sendiri cara ini biasanya dilakukan murid dengan cara seorang murid menemukan buku hadis orang lain yang belum pernah ia kenal sebelumnya dan tanpa rekomendasi perizinan untuk meriwayatkan di bawah bimbingan atau kewenangan seseorang. Jadi kebolehan untuk meriwayatkan hadis yang diterima dengan cara ini masih menjadi perdebatan, atau jika boleh sumber data telah dinyatakan valid dan penulisannya kayak gitu. Jadi dari kedelapan metode tadi itu apa yang lebih kuat atau yang sering digunakan oleh orang misalnya? Apakah ada yang sering digunakan? Di sini dari kedelapan metode yang telah saya jelaskan tadi, itu yang dijadikan kesepakatan sebagai model transmisi yang kuat adalah yang pertama al-sima', yang selanjutnya al-qiraah, dan yang terakhir itu al-muqatabah. Dari ketiga ini dianggap efektif dan valid. Untuk yang selebihnya, yang 5 tadi itu masih terdapat perbedaan dalam menanggapi model-modelnya tersebut. Ternyata kalau kita mempelajari hadis itu lebih mudah ya kalau kita tahu metode-metode yang harus
pakai untuk memahaminya. Ya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.